Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Makruhatus shaumi tsamaniyatun. Yang dimakruhkan dalam berpuasa itu ada 8. Yang pertama al-alqu. Al-alqu apa itu al-alqu? Huwa madghuhu biduni ayam fasila minhu syai'un ilal juf. Yaitu mengunyah sesuatu di dalam mulut tanpa dia masuk ke dalam rongga, jadi nggak ketelan. Jadi kalau ngunyah sesuatu tapi nggak ketelan, maka itu hukumnya makruh. Jadi buat orang-orang yang suka gigitin kuku, atau ada orang yang dicemas lagi kerja gigitin pulpen, itu kalau dia ngunyah sesuatu hukumnya makruh, tidak batal. Tapi kalau ada yang ketelan masuk ke dalam tenggorokan, maka hukumnya batal. Kalau nggak ketelan pulpen ketelan. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak masuk ke dalam rongga, maka dia nggak batal. Tapi kalau ada yang ketelan, baik itu ada sedikit pun, maka batal. Jadi hukumnya makruh mengunyah sesuatu yang tidak masuk ke dalam rongga. Lalu yang kedua, dzaqu ta'am biduni hajah ma'adami wusuli syai'in ila jawf. Nyicipin makanan. Nah, nyobain makanan tuh tanpa ada hajat, ya. Dan itu pun nyicipin yang kita lepehin lagi. Kita cicipin doang terus dilepehin tanpa ada hajatnya, yang dia nggak masuk ke dalam rongga, nggak lewat tenggorokan, maka itu hukumnya makruh. Nah, sementara kalau wa amma li hajatin fala yukrahu. Tapi kalau ada hajat maka nggak makruh. Contohnya ada hajat gimana? Tukang masak. Nah, tukang masak daripada takut keasinan, kemanisan atau segala macam, suka dicobain tuh. Nah, dia ada hajatnya. Ada tujuannya supaya masakannya tuh enak gitu loh, nggak keasinan segala macam. Maka boleh, dia nggak makruh tuh dicobain. Tapi jangan ditelan. Kalau ditelan tetap batal. Dicobain aja tuh selepehin lagi. Oh, ini kurang garam, tambahin gitu. Tapi kalau nggak ada hajat, tiba-tiba datang cobain, waduh manis nih nggak? Itu hukumnya makruh. Nggak batalin puasa, tapi makruh. Kecuali kalau ketelan. Lalu yang ketiga al-ihtijam. Makruh juga hijamah atau bekam, mengeluarkan darah dari tubuh. Wa ikhrajudam, mengeluarkan darah. Fayukrahu khurujan minal khilaf. Maka dimakruhkan karena keluar daripada khilaf. Ada perbedaan ulama terhadap hijamah. Ada yang mengatakan membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Maka mazhab Syafi'i mengatakan itu hukumnya makruh. Gitu. Wali annahu yusul dha'af, karena berhijam itu menyebabkan orang yang berpuasa jadi lemes. Nah, nanti cari-cari alasan, aduh saya habis hijam nih lemes banget badan, pengen buka. Nah, jadi enggak, makanya dimakruhkan. Nah, wa kama tukrahu lahul hijama yukrahu lahu ayyajuhama ayyujhamu ayahjuma ghairah. Maka seperti dimakruhkannya orang berhijamah dihijam atau dibekam, maka makruh juga orang yang membekam. Jadi bukan yang dibekam aja, tapi yang membekam juga makruh hukumnya ketika berpuasa. Ini puasa ya, lagi puasa nih. Kemudian yang keempat, majul ma'i ba'dal iftar. Mengeluarkan air minum pertama setelah berbuka puasa. Jadi kita buka puasa, terus kita masukkan air, kemudian air itu dibuang, cuman buat membasahi mulut, terus dibuang airnya, tidak ditelan, maka itu hukumnya makruh. Ay ikhrajuhu minal fam, dikeluarkan dari mulut. Fa yudhabu ma bihi min barakati shaum. Maka hal ini bisa menyebabkan hilangnya keberkahan puasa. Padahal keberkahan puasa adalah ketika hal yang pertama masuk ke dalam mulut. Maka air yang pertama kali masuk ke dalam mulut terus dibuang dari mulut, dikeluarkan lagi, maka itu hukumnya makruh. Namanya majul ma'i ba'dal iftar. Lalu yang kelima, makruh al-ghuslu bil igtimas. Mandi dengan cara nyelam. Walau kana al-ghuslu wajiban, walaupun dia mandinya wajib. Jadi berendam, nyilem di kolam atau di kali, karena dia mandi wajib, harus semuanya terkena, terus dia nyilem, nah itu hukumnya makruh. Tapi sementara kalau dibanjur dalam keadaan wajib, itu tidak makruh. Lalu yang keenam, asyiwak ba'da zawal, bersiwak.
Bersiwak, mana siwak saya, aduh ditaruh. Bersiwak ba'da zawal, setelah zuhur. Sementara sebelum zuhur masih tidak makruh menurut mazhab ini. Namun waqtar al-Imam Nawawi ada mal karahiyah. Namun berpendapat Imam Nawawi bahwa bersiwak itu bagi orang yang berpuasa tidak makruh karena termasuk salah satu sunnah. Kenapa kok makruh bersiwak dikatakan makruh? Yadhibu raihatal fam khalufa fami shaim. Karena dengan bersiwak dapat menghilangkan baunya orang berpuasa. Orang berpuasa kan bau mulutnya kan seperti kasturi. Di surga nanti, kalau di sini mungkin masih baunya bau kurang enak, tapi nanti di akhiratnya di surga baunya bau kasturi, bau yang sangat wangi, Nah, karena itu bersiwak dapat menyebabkan hilangnya bau tadi, menghilangkan bau. Padahal itulah bau yang sangat didambakan nanti untuk orang-orang yang berpuasa di akhirat lah. Lalu yang ketujuh, kasratus syibai wan naum, banyak makan dan banyak tidur. Jadi waktu sahur banyak makan sampai akhirnya dia kebanyakan tidur. Nah, maka itu juga menyebabkan makruh, banyak makan banyak tidur. Wal khawdu fi ma la ya'ni, dan juga berbicara hal yang enggak ada faedahnya. Banyak ngomong segala macam yang enggak ada faedahnya. Banyak ngomong lah, banyak cerita, ngobrol segala macam yang enggak ada faedahnya. Maka itu hukumnya makruh. Li'anna dzalika yuhibbu faidatas shaum, karena hal tersebut dapat menghilangkan faedahnya berpuasa. Karena berpuasa adalah imsak, menahan makan, menahan minum, menahan gak banyak ngomong, menahan bermaksiat. Jadi faedahnya tujuannya berimsak, tapi tidak tercipta, tidak terhasil tujuannya karena banyak mengerjakan hal ini. Maka hukumnya makruh. Dan yang kedelapan, tanawulus syahwatil mubahah, menikmati keinginan syahwat yang mubah. Syahwat yang mubah itu dari apa? Minal masmumat, dari hal yang wangi-wangi. Minyak wangi misalnya. Wal mubisyirat dari hal yang dia lihat, dia memandang pemandangan, misalnya lihat buku, misalnya pemandangan. Kemudian apalagi? Awil masmuat, atau yang didengar-dengar, suara burung, suara musik, apa segala macam. Nah, kalau yang suara musik-musik yang bisa menyebabkan dia batal puasanya, seperti lagu-lagu yang membangkitkan birahi dan lain-lain, itu bisa membatalkan pahala puasa, tidak membatalkan puasa. Nanti ada bab mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi dikatakan makruh adalah menikmati hal-hal yang mubah, yang dari penciuman, yang dari pendengaran, dari penglihatan juga. Itu menikmati hal tersebut dikatakan makruh. Maka untuk orang yang berpuasa perbanyak zikir, tilawatul Quran, dan juga kalau kita sambil berzikir juga dengarkan ceramah-ceramah. Sekarang banyak sekali media-media yang bisa kita dengar dari YouTube dan lain-lain, bisa mengingatkan kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 8 hal yang menyebabkan puasa kita digolongkan menjadi, atau hal-hal yang dimakruhkan dalam waktu kita berpuasa. Demikian dari saya, mudah-mudahan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.